Epistemologi kontemporer, pengetahuan, kepercayaan, dan kebenaran. Salah satu cabang ilmu filsafat adalah epistemologi kontemporer, yang mana studi ini membahas tentang bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui dan bagaimana kita memastikan pengetahuan kita itu valid dan dipercaya. Mengenai pengetahuan, secara tradisional pengetahuan didefinisikan sebagai kepercayaan yang benar dan terjustifikasi. Akan tetapi, definisi tersebut ditantang oleh masalah Gettier pada tahun 1960-an yang menunjukkan bahwa seseorang dapat memiliki kepercayaan yang benar dan terjustifikasi tanpa benar-benar memiliki pengetahuan. Jadi perdebatan ini mendorong para epistemolog untuk mencari kriteria tambahan atau pendekatan alternatif untuk mendefinisikan pengetahuan. Yang nomor 2 adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah bagian penting dan dasar dalam membentuk isi dari pengetahuan. Kepercayaan sebagai komponen fundamental. Kepercayaan juga salah satu komponen dasar dari pengetahuan, yang mana epistemologi kontemporer, bidang studi ini mengkaji sifat kepercayaan, cara terbentuknya, dan perannya dalam proses justifikasi atau pembenaran. Setelah kita mengetahui kepercayaan, kemudian peran yang paling penting adalah kebenaran. Kebenaran salah satu kriteria pengetahuan, syarat mutlak bagi pengetahuan yang harus kita ketahui. Epistemologi kontemporer membahas tentang hakikat kebenaran. Konsep kebenaran yang solid sangat penting untuk membedakan pengetahuan yang valid dan tidak valid. Setelah pengetahuan tersebut dapat dipercaya, kemudian syarat mutlak bagi pengetahuan adalah kebenaran. Kebenaran merupakan kriteria pengetahuan, yang mana epistemologi kontemporer membahas tentang hakikat kebenaran. Konsep kebenaran yang solid sangat penting untuk membedakan pengetahuan yang valid dan yang tidak valid. Teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Salah satu teori kebenaran, pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau realitas eksternal. Teori ini paling intuitif. Maksudnya, seseorang memiliki intuisi bahwa suatu keputusan adalah benar meskipun mereka tidak dapat menjelaskan alasannya secara logis. Yang kedua, teori koherensi. Teori koherensi menganggap suatu pernyataan benar jika konsisten dengan pernyataan lain yang sudah diterima sebagai benar. Kebenaran dalam teori ini bersifat sistemik. Pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem. Kelemahan utama teori ini, suatu sistem yang koheren bisa saja tidak sesuai dengan realitas. Yang ketiga, teori pragmatis. Teori pragmatis, kebenaran berdasarkan kegunaan atau konsekuensi praktisnya. Suatu kepercayaan dianggap benar jika terbukti berhasil atau bermanfaat dalam praktis. Teori ini berfokus pada fungsi dan hasil. Teori sering dikritik karena mengabaikan hakikat kebenaran itu sendiri. Yang keempat adalah teori konsensus. Kebenaran dicapai melalui kesepakatan sosial dalam suatu komunitas. Teori ini memiliki relevansi kuat dalam epistemologi sosial. Relevansi kuat itu sangat berpengaruh penting dalam membentuk pengetahuan sosial yang dapat dipercaya. Dicontohkan di dalam relevansi yang kuat. Contohnya dalam suatu kelas, ada guru dan teman-teman atau murid yang sedang belajar. Ketika itu siswa belajar tentang sejarah dari guru. Relevansi yang kuat karena guru dianggap otoritas dalam pengetahuan itu. Dan mendengar versi teman sekelas tanpa rujukan, itu dianggap relevansi yang rendah. Pada intinya, pengetahuan sosial dipengaruhi oleh siapa yang menyampaikannya. Salah satu cabang dari ilmu epistemologi pengetahuan adalah skeptisisme baru dan epistemologi sosial.
Yang mana skeptisisme baru di sini membahas tentang keraguan terhadap dasar pengetahuan, apalagi di era modern yang penuh informasi palsu dan manipulasi, misalnya hoax, AI, bias media. Skeptisisme baru fokus pada tantangan masalah Gettier. Contoh dalam masalah Gettier, dalam penjelasan, keyakinanmu benar, jam menunjukkan pukul 8. Kamu beralasan bahwa jam itu tepat karena biasanya selalu akurat. Tapi kenyataannya, jam di dinding sebenarnya rusak dan berhenti tepat di pukul 8. Tapi kebetulan sekarang memang pukul 8. Jadi walaupun keyakinanmu benar dan kamu punya alasan untuk mempercayainya, kamu sebenarnya tidak memiliki pengetahuan yang sahih. Karena dasar keyakinanmu, jam yang biasanya benar ternyata tidak valid saat itu. Ini masalah Gettier. Ada keyakinan yang benar dan beralasan, tapi tetap bukan pengetahuan sejati. Karena ada faktor keberuntungan. Epistemologi sosial. Epistemologi sosial membahas bagaimana pengetahuan terbentuk secara kolektif. Pengetahuan bukan hanya hasil dari pikiran individu, tapi juga dipengaruhi dan dibentuk oleh interaksi dengan orang lain dan masyarakat. Topik-topik yang mencakup epistemologi sosial adalah yang pertama, testimoni. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan dari orang lain? Contohnya, guru mengajarkan materi. Yang kedua, ketidaksepakatan. Misalnya, bagaimana kita merespon saat ada orang lain yang juga punya alasan kuat, tapi beda pendapat dengan kita. Yang ketiga, epistemologi feminisme. Epistemologi feminisme mengajarkan untuk memperhatikan sudut pandang gender agar pengetahuan lebih adil dan lengkap. Dan yang keempat, epistemologi lingkungan, yang mana pengetahuan dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya lokal. Contohnya, cara bertani tradisional.